Shalom adik-adik, bertemu kembali bersama kami di ibadah Sunday School secara online. Nah adik-adik, duduk yang manis, persiapkan hatimu. Kita akan mulai ibadah Sunday School hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini Engkau masih menyertai kami. Engkau memberi kami kesehatan, Engkau memberkati kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah Sunday School ini. Bila Tuhan Yesus Engkau menyertai ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, besok adalah hari besar bangsa Indonesia. Hari apakah itu? Iya, betul. Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Yuk, kita beri ucapan selamat untuk Indonesia. Kita nyanyikan lagu 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil,
Tuhan? Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik persiapkan hatimu. Kita angkat satu pujian. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Serangkan jiwaku, katakan engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau baik Terima kasih Bapa di surga. Kalau kami boleh merasakan Kau datang dan melawat kami dengan puji-pujian kami. Bapa, sebentar lagi kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi guru kami Bapa. Engkau juga memberikan hikmat kepada kami, agar kami menjadi terang di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi adik-adik semua, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Pada pagi hari ini Koko Lewi akan mengambil satu kisah Alkitab, yaitu tentang perempuan Sunem yang diambil dari Dua Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37. Ya, ini bercerita tentang seorang perempuan Sunem yang kaya dan dia sangat melayani seorang abdi Tuhan yang bernama Nabi Elisa. Ya, pada suatu hari Elisa pelayanan ke daerah Sunem, dan setiap kali pelayanan di tempat daerah Sunem itu, Nabi Elisa selalu menginap di tempat perempuan Sunem ini. Sehingga perempuan Sunem ini berkata kepada suaminya, dia bilang begini, kan abdi Allah sering datang ke tempat kita, bagaimana kalau kita menyediakan satu kamar loteng untuk setiap kali Nabi Elisa datang bisa menginap di tempat kita. Jadi mereka menyediakan satu kamar, di mana kamar itu diberi ada kasurnya, ya, ada tempat tidurnya, ada meja, ada kursi, ada lampu. Nah, sehingga setiap kali Nabi Elisa datang, dia sudah punya kamar.
Nah, karena kebaikan hati dari perempuan Sunem ini, maka Nabi Elisa meminta kepada pelayannya bernama Gehasi berkata begini, coba tanya, apa sih yang dia minta, perempuan Sunem ini minta dari Tuhan. Nah, maka perempuan Sunem ini berkata kepada Nabi Elisa, hamba tidak punya anak, jadi hamba pengen Tuhan memberikan seorang anak. Maka Elisa, seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai, berkata kepada perempuan Sunem ini, tahun depan engkau akan punya seorang anak. Nah, singkat ceritanya, tahun depan perempuan Sunem ini mempunyai anak, ya. Nah, lalu sangat sukacita perempuan ini. Tiba-tiba, ya, dalam suatu perjalanan, setelah anak ini menjadi lebih besar, anak ini tiba-tiba sakit dan meninggal. Maka, ya, perempuan Sunem ini datang kepada Nabi Elisa dan berkata begini, abdi Tuhan, mengapa engkau memberikan kepadaku seorang anak, lalu engkau sekarang mengambilnya sehingga aku menjadi sangat sedih. Mendengar itu, Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan supaya anak ini dibangkitkan. Jadi Nabi Elisa datang ke tempatnya, naik ke kamar, lalu membaringkan anaknya ini, kemudian sambil dia mengusap dan berdoa, akhirnya anak ini dibangkitkan kembali. Anak ini menjadi sehat dan kembali kepada orang tuanya. Maka inilah intisari dari cerita Alkitab, bahwa seorang jemaat Tuhan itu harus murah hati. Lalu kita juga harus melayani hamba Tuhan, ya, melayani orang yang diurapi Tuhan. Dan sebagai balasannya, Nabi Elisa juga sangat berterima kasih kepada perempuan Sunem ini dengan cara dia berdoa kepada Tuhan untuk perempuan ini mempunyai seorang anak. Lalu pada waktu anak ini meninggal, Elisa juga berdoa supaya anak ini dibangkitkan. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, mari ada 3 yang perlu kita pelajari, yaitu mari kita harus senantiasa bermurah hati, kita juga harus melayani, dan kita juga harus bisa berterima kasih kepada orang. Ya, sebagai ayat penutup, kita baca di Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Demikianlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akhiri Sunday School hari ini. Kita akhiri dengan lagu Doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
kasih karena Engkau telah menyertai kami. Kami berdoa Bapa buat anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menyertai mereka. Tuhan Yesus Kau tutup bungkus mereka dari segala sakit penyakit, terlebih terhadap COVID. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, memberikan mereka kepintaran Bapa, hikmat daripada surgawi. Jadikan mereka anak-anak Bapa yang turut kepada orang tua. Terima kasih Bapa, demikian memberkati kedua orang tua mereka, memberkati keluarga mereka. Engkau buat berhasil segala pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Bangsa kami telah berusia 75 tahun Bapa. Kami percaya Bapa, bangsa kami akan dipulihkan. Bapa, kami percaya bangsa kami akan bebas dari sakit penyakit Bapa. Terlebih lagi COVID Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah pulihkan bangsa kami, Engkau telah bangkitkan bangsa kami kembali. Demikian Bapa, kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami Bapa. Kiranya Bapa Tuhan Yesus Kau memberikan kekuatan, Kau pakai mereka lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang kami sambut dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah Sunday School hari ini. Shalom, merdeka!